Mulai. Baik, judulnya ini adalah penetapan atau penetapan pajak. Ini ada kaitannya dengan keterlambatan kita menjalankan kewajiban penyetoran atau pelaporan. Jadi kalau kita tadi kan asumsinya kita sadar sendiri sudah telat bayar atau telat lapor. Kalau di sini biasanya kita tidak sadar atau sadar tapi menunda, kemudian terlanjur terbit ketetapan pajak. Gitu ya. Saya telat setor atau telat lapor. Belum sempat saya setor atau lapor, Ditjen Pajak sudah identifikasi duluan, diterbitkan yang namanya ketetapan pajak. Itu yang dimaksud dengan materi kita sekarang. Pasal 12 ayat 1 mengatakan gini, saudara-saudara. WP itu BP itu wajib melunasi pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak atau SKP. Ini ajaran apa ya? Ingat. Jadi kita kalau kayak dulu kita masih pakai sistem official assessment, ya kita tunggu ditagih kan. Itu sistem ya official assessment ya. Kalau ajaran itu kan formal atau material betul ya. Kalau sistem assessment atau official assessment. Kalau ini sistemnya kalau kita pakai SKP itu berarti kan official assessment. Tapi ajarannya apa? Self itu sistem, bukan ajaran. Ajaran itu formal atau material. Tadi ada yang menjawab ini material. Ya. Kalau kita nunggu, jadi bedain ya pertanyaan-pertanyaan kemarin memang harusnya gampang diingat, bisa jadi hafal. Tapi menempatkan apakah itu ajaran atau sistem itu hati-hati. Nah, buka lagi ya. Saya ingat di slide-slide 1 atau 2 tuh ada ajaran formal material. Nah, ini masuk ajaran apa sih? Tapi intinya mengatakan diri kita itu nggak perlu nunggu ditetapkan, bayar aja dulu. Ya. Pajak penghasilan itu kan objeknya penghasilan. Berarti selama kita sudah dapat penghasilan, undang-undang sudah ngomong ya, selama kita dapat penghasilan, ya sudah harus bayar PPh. Nggak perlu nunggu ditagih. Nah, bentuk penagihannya Ditjen Pajak itu namanya SKP, ya, surat ketetapan pajak. Kapan itu yang disebut saat terutang? Ya, kapan yang disebut saat terutang? Ada 3. Anda perhatiin slide-slide saya di bawah selalu ada dasarnya. Jadi kalau saya nanya nanti di soal gitu ya, dasar hukumnya di mana ya, Anda ingat atau bacanya dari bawah. Ada 3 saat terutang dalam pajak. Yang paling gampang dihafal begini nih. Akhir tahun pajak. Itu biasanya berlaku untuk pajak-pajak yang sifatnya pemungutannya self assessment. Utamanya PPh. Contoh ya, orang tua kita jualan ya atau memberi jasa. Oke. Waktu jualan atau memberi jasa, saat itu kan dia masih nyantai-nyantai, belum perlu dalam tanda kutip bayar pajak. Orang yang beli juga kan nggak boleh potong pajak kan? Ya enggak? Nggak pernah kan papa mama kita jualan, terus sama yang beli dipotong PPh. Apakah berarti jualannya papa mama kita tidak terutang? Terutang. Tapi dia baru ngitungnya nunggu akhir tahun. Dan kecuali dia jual ke bendaharawan pemerintah kan? Bendaharawan pemerintah potong PPh pasal berapa? 2000. Itu pengecualiannya. Tapi secara umum, ya, yang namanya PPh dari orang pribadi atau badan itu terutangnya akhir tahun. Ya, hanya saya bilang ini yang paling gampang lah.
Ada lagi yang terutangnya masa pajak. Umumnya ini adalah untuk pajak-pajak yang sifatnya post-food, pemotongan atau pemungutan, kayak gaji. Ya. Jadi saya bekerja di bulan Oktober. Ya, saya bekerja di bulan Oktober. Harusnya terutangnya PPh atas gaji yang saya terima untuk Oktober itu akhir Oktober. Itu terutangnya. Yang disebut syarat terutang itu gampangannya saudara-saudara, kalau Anda pengen buat jurnal, Anda taruh di sisi kredit, rekening atau akun apa? Debitnya apapun ya. Tapi Anda taruh di sisi kredit akun apa? Yang disebut syarat terutang berarti Anda menaruh akun apapun ya, payable apapun itu Anda taruh di kredit itu kapan? Kapan itu adalah atau dijawab dengan itu tadi. Saya tulis di sini salaries apa ya? Income tax payable on salaries, utang pajak atas gaji itu kapan? Akhir bulan. Akhir masa atau akhir bulan. Ya. Kalau orang tua tadi, contoh orang tua tadi jualan, kapan dia nulis atau taruh liability dalam apapun bentuknya ya, utang, PPh atas jualan gitu ya, di sisi kredit akhir tahun. Itu yang disebut saat terutang. Apakah hari itu juga harus dibayar? Kan tidak. Kalau PPh yang ini dibayarnya paling lambat kapan? Masuk akhir tahun. Barulah dibahas di latihan tadi. Kalau PPh yang tadi saya kasih contoh itu, dia terutangnya betul akhir tahun. Tapi kan bayarnya dikasih kesempatan 3 bulan kan? Kalau yang ini, tadi gaji kan terutang ya, dipotong sama Petra. Apakah Petra hari itu juga harusnya terutang pemerintah? Enggak. Tunggu berapa hari? 10. Pembayaran untuk SPT masa PPh berlaku 10 ya. Jelas ya? Utang iya, tapi apakah utang hari itu juga harus dibayar? Nah itu ya tadi teori yang sebelum tes, kapan paling lambat pembayarannya. Tapi utangnya muncul kapan? Jumlah utangnya di kredit itu kapan? Itu yang disebut syarat utang. Jelas? Nah kalau yang ini, yang disebut suatu saat itu, contoh, belum akhir bulan, jadi Oktober, biasanya gaji itu dibayar kapan sih? Gaji Oktober itu dibayar kapan? Akhir Oktober atau awal November? Biasanya kan ada istilah tanggal tua gitu ya. Kalau Petra sih bayarnya akhir bulan. Jadi tanggal 26 atau 27. Jadi kalau 26 27 silakan kerja dari dosennya, dia lagi good mood gitu ya. Tapi kalau tanggal segini ya kan jadi tanggal tua. Karena Petra sekali lagi akhir bulan. Ya. Nah berarti Oktober itu nggak nunggu 31, katanya tadi kan untuk yang ini ya contohnya ya. Untuk yang namanya pekerjaan kalau dapat gaji itu terutangnya akhir Oktober. Padahal bayarnya sudah sebelum akhir Oktober. Berarti kapan terutangnya PPh 21 atas gaji Oktober orang-orang Petra? Apakah nunggu 31? Enggak. Dia pakai yang ini suatu saat. Kapan suatu saat itu? Waktu dia terima gaji. Kesimpulannya gini saudara-saudara. Ini kan kita bicara withholding tax ya. Kalau ada transaksi yang terkait withholding tax itu kan tadi ada pihak ketiga, betul? Ya. Pihak ketiga ini kan dia antara pajak dan WP. Contohnya adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini harus potong pajak. Kapan dia mencatat utangnya si orang yang dapat duit tadi? Kalau seandainya untuk Oktober dia bayarnya November, berarti hutangnya orang tadi itu harusnya akhir Oktober. Paham ya? Kalau gaji Oktober dibayar di November, walaupun cash dibayarnya di November, tetap hutangnya akhir Oktober. Tapi kalau untuk Oktober itu dibayarnya sebelum akhir Oktober ya, waktu pembayaran itulah harus dikatakan saat terutang. Jangan kecampur sekali lagi dengan harus bayarnya kapan, tapi terutangnya kapan. Intinya mana yang lebih cepat, pembayaran atau akhir bulan? Gitu. PPN Oktober, kapan saat terutangnya? Kalau baca ini.
Umpama ya, hari ini saya pengusaha kena pajak, ini barang kena pajak, saya jual. Hari ini tanggal berapa nih? 13. Transaksinya kredit. Transaksinya kredit. Kapan transaksi ini yang terjadi hari ini terutang PPN? Kita bicara PPN. Berdasarkan slide atau penjelasan saya tadi, kapan terutang? Ayo, ada yang berani? Masih kredit. Ini berarti kapan harus nyatat hutang PPN? Kan kata-kata saat terutang, berarti kapan harus mencatat hutang PPN? Saat itu juga? Kok bisa? Berarti Anda pakai suatu saat gitu ya? Yang lain, tak apa-apa, udah berusaha jawab. Suatu saat itu bisa macam-macam ya. Bisa karena hari itu juga ada penyerahan barang, hari itu juga ada pembayaran atau apapun. Kalau ini kan jelas, ini akhir bulan, ini akhir tahun. Saya ulangi, transaksinya adalah hari ini saya serahkan barang kena pajak, ya, tanggal 13 Oktober, masih secara kredit. Kapan saat terutang? Saat itu. Saat dibayar. Belum ada informasi bayar tadi. Berarti kalau belum jelas seperti itu, kita pakai yang ini. Berarti akhir Oktober dia terutang. Kalau ternyata transaksi 13 ini dibayar hari itu juga atau sebelum akhir Oktober, ya tanggal pembayaran itulah yang saat terutang. Makanya saya katakan tadi, mana yang lebih cepat? Akhir bulan atau saat pembayaran. Kalau akhir bulan lebih cepat, berarti bayarnya setelah akhir Oktober ya. Akhir Oktober itulah saat terutang. Kalau bayarnya sebelum akhir Oktober, berarti pakai suatu saat. Pokoknya mana yang lebih cepat. Jangan kecampur dengan kapan harus bayar. Saya ngomongnya sekarang itu kapan terutang. Harus bayarnya kapan transaksi ini? Paling lambat yang saya sebutkan tadi itu kapan? Masih akhir bulan kapan? Akhir Oktober atau November bayarnya paling lambat? Baru aja kita bahas tadi, BPN itu pembayarannya paling lambat akhir bulan berikutnya, berarti akhir November. Ya enggak? Terutangnya karena tadi kredit akhir Oktober. Utang itu kan kayak gini. Hari ini utang apa harus dibayarin kan enggak? Jadi terutangnya akhir Oktober, diberi kesempatan melunasi ke pemerintah akhir November. Jadi ini menggabungkan pelajaran sebelum UTS pasal 9 pasal 89 dengan saat terutang. Hima ya, Hima kita Hima Jakra. Hima Jakra hari ini ada kegiatan ya, studi eksekusi ke kantor konsultan pajak, nyewa bus besar. Kalau ya perusahaan busnya sering saya kasih contoh Kalisari. Itu kan berarti sewa. Terutang PPH berapa ya? Sewa itu. Kita kan harus potong ya. Hima ini wakilnya bendaharanya Petra harus potong PPH. PPH berapa itu? Atas sewa itu masih ingat ya? Waktu penghematan perpajakan. 23 gitu. Nah pertanyaan saya, hari ini masih sewa, janjian bayarnya belum jelas, yang pasti belum dibayar dulu. Kapan terutangnya PPH 23? Dengan informasi yang terbatas tadi. Sekarang, hari ini akhir Oktober. Tapi kalau hari ini juga langsung dibayar, ya hari ini saat terutang. Apakah hari ini harus setor PPH 23 ke pemerintah? Kapan? Oh ini menyambut PPN. PPN 23 itu tanggal 10. Tadi itu contohnya PPN. Ini kan PPH 23 gitu loh. Mulai nyambung ya semua materi ya. Jadi siap-siap dengan soal yang lebih komprehensif loh nanti, nggak satu-satu. PPH 21 itu mirip PPN atau mirip PPH 23 pembayarannya? Mirip 23, berarti tanggal 10 bulan berikutnya. Itu pembayaran yang kita kembali ke sini saat terutang. Ada pertanyaan nggak saat terutang?
Harusnya so far jelas ya. Ya, so far jelas. Oke. Pasal 12 ayat 2. Pasal 12 ayat 2 ini sebenarnya ya, ini apa ya? Tersiratnya adalah mengatakan gini. Ya, selama kita sudah ngisi SPT ya, atau menjalankan kewajiban pajak kita dengan benar, lalu kita laporkan mengikuti jelas, benar, lengkap ya, maka apa yang kita isikan di SPT ya, itu sudah dianggap benar. Jadi selama kita melakukan kewajiban pajak sesuai aturan, lalu kita isikan di SPT, SPT-nya sudah jelas, benar, dan lengkap, maka sebenarnya kita tidak perlu kena tagihan pajak. SPT kita itu dianggap sudah dalam tanda kutip pasti, atau SPT kita itu sudah dianggap yang nggak perlu lagi di SKP-kan. Itu maksudnya pasal 12 ayat 2. Kita asumsi benarnya itu sudah ikut ketentuan pajak, sudah ikut hitungan kayak di pengantar perpajakan itu. Terus laporinnya di SPT sudah jelas, sudah benar, sudah lengkap, ya nggak perlu ada SKP. Jadi ini kondisi SPT menjadi pasti. SPT itu sudah tidak perlu lagi diutak-atik oleh Dirjen Pajak. Di mana itu diatur? 12 ayat 2. Ya. Akan tetapi, nah, 12 ayat 3 itu ngomong gini. Akan tetapi, kalau ternyata kalau self assessment itu kan bukan berarti Dirjen Pajak atau orang pajak atau fiskus itu kan tidak bekerja ya. Fungsi mereka apa? Fungsi monitoring, fungsi evaluasi, fungsi pemeriksaan. Betul? UTS itu bukan berarti kami nggak kerja loh, bahkan kami kerja harus koreksi. Koreksi itu pemeriksaan namanya. Jadi dalam self assessment tetap yang namanya fiskus atau petugas pajak itu harus lakukan fungsi dia. Kesadaran pajaknya tetap di WP. Tapi apakah WP ini sudah menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar atau enggak? Berarti DJP, orang pajak, harus melakukan pemeriksaan. Pak, berarti semua orang di Indonesia, wajib pajak di Indonesia pasti diperiksa? Ya enggak. Pasti, saya pernah cerita ya, jumlah petugas pajak kita itu mungkin 500.000 enggak ada. 500.000 orang. Padahal jumlah WP kita anggap aja 80% dari 270 juta. Ya, anggap aja 200 juta deh WP. 50.000 banding 200 juta kan gak imbang. Anggap aja 200 juta itu semuanya bersalah. Apakah semua bisa diperiksa dalam 1 tahun? Kan? Berarti biasanya teman-teman pajak itu punya prioritas untuk periksa. Jadi jangan bangga kalau nggak diperiksa. Bisa jadi ada risiko pajaknya rendah. Dengan kata lain, income kita nggak begitu besar, ya kan? Tapi kalau income kita besar, objek pajak kita banyak, ya itu sudah pasti jadi sasaran untuk diperiksa. Apalagi orang-orang yang lebih bayar pajak. Saya pernah ceritakan ya, ada kondisi di mana pasti kita sudah akan diperiksa, yaitu apa? Kalau lebih bayar pajak. Ya, karena kan negara harus memastikan benar nggak dia lebih, jangan ini salah hitung, diperiksa. Jadi pemeriksaan itu tetap ada layer prioritas. Ya, oke, anggap aja ya, kita kemudian diperiksa. Atau bisa jadi nggak diperiksa. Ini yang banyak mungkin muncul di masa-masa keterbukaan informasi sekarang ya. Ada orang SPT-nya selalu ya mungkin ada pajak tertentu tapi kecil lah. Asetnya yang dilaporkan di SPT kecil. Tapi kalau lihat TikTok-nya, kalau lihat IG-nya, kok liburan terus, kok mobilnya mewah, ya kok rumahnya mewah. Itu yang disebut keterangan lain. Atau ada orang yang ada istilah sekarang, walaupun itu di KPK ya, di korupsi ya, ada istilah whistleblower. Whistleblower itu berarti peniup peluit kan, atau orang yang suka bisik. DJP tuh ada tuh orang tuh, kok kayaknya hartanya banyak, saya tahu dia nggak bayar pajak banyak. Nah, itu kemudian diperiksa apa ya. Maka kalau sudah ada hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang membuat pajak yang tadi ternyata diasumsikan benar itu ternyata tidak benar, ya ternyata tidak benar,
maka perlu ada ketetapannya DJP, perlu ada SKP. Itu ya, nah itu diatur di 12 ayat 3. SKP pertama yang akan kita pelajari adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. SKP KB. Dasar hukumnya ada di 13 ayat 1. Coba baca baik-baik slide-nya. DJP bisa nerbitin SKP KB. Berarti DJP boleh lakukan pemeriksaan. Oh iya, SKP itu adalah produknya pemeriksaan. Tadi kan ini ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ada ketetapan pajak. Ketetapan pajak itu wujud fisiknya adalah SKP. Salah satu SKP yang mau kita pelajari sekarang adalah SKP KB. Jadi pemeriksaan itu ujungnya itu adalah SKP. DJP bisa nerbitin SKP KB atau DJP boleh lakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 5 tahun. 5 tahun sejak kapan? Sejak 3 kotak yang tadi kita pelajari di awal itu. Nanti kita bicara aja itu usaha orang tua Anda yang jualan barang. Orang tua Anda sekarang 2023 jualan barang. Ya. Kasusnya sudah konkret ya. Selama 2023 orang tua kita jualan barang. Seberapa lama atau sampai tahun berapa ada kemungkinan terbit SKP kami? Gabungkan informasi saat terutang dengan informasi slide ini. Selama 2023 ada transaksi. Dalam hal ini adalah transaksi orang pribadi jualan barang atau nyerahin jasa. Pertanyaannya, kemungkinan dia diperiksa yang membuat dia nanti terbit SKP KB itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Atau dia bisa bernafas lega itu tahun berapa? Karena sudah tidak memenuhi aturan di 13 ayat 1 ini. Hah? Kan kita harus lihat dulu ya, ini transaksi orang pribadi jualan barang. Berarti kita pakai kolom saat terutang yang mana? Akhir tahun. Oke, ini kan katanya 5 tahun sejak apa? Saat terutang. Berarti sejak akhir tahun 2023. Berarti itu 24, 25, 26, 27, 28. Selama periode itu untuk tahun pajak 2023 dia masih ada dalam tanda kutip risiko atau kesempatan diperiksa dan terbit SKP KB. Berarti 2029 harusnya dia sudah lega untuk tahun pajak 23 ya. 24 kan harusnya beda lagi ya. Ya tergantung ada tepat atau benar ketentuan pajak Anda tiap tahun. Ya. Sekali salah pajak di 1 tahun tertentu itu bisa turun ke tahun berikutnya, bisa jadi pemeriksaannya banyak. Jadi hati-hati, sekali salah segera dibenahi biar nggak merujuk ke tahun-tahun berikutnya. Kembali ke sini, paham ya? Ngitung pemeriksaan 5 tahun itu dari mana? Makanya ada kata-kata kedaluarsa penagihan pajak itu 5 tahun. Aturan undang-undang ngomong gitu. Itu dasarnya dari sini sebenarnya. Berarti saya sudah nggak bisa diterbitkan SKP KB di tahun 2000 berapa tadi? 29. Karena melanggar 13 ayat 1 kan. Gitu ya. Kalau yang tadi contoh sewa bus Kalisari Oktober 2023. Ya kan? Ternyata nggak ada PP 23 yang dipotong. Berarti kan salah ya. SKP KB-nya itu masih mungkin terbit sampai kapan? Itu agak ribet ngitungnya karena bukan akhir tahun kan. Saat terutangnya kapan ya tadi? Transaksi sewa bus Kalisari yang masih kredit dan belum dilunasi tadi. Akhir Oktober, berarti ngitung 5 tahunnya itu mulai awal November. Gitu loh maksudnya 5 tahun itu. Berarti sampai akhir Oktober 2028 ya. Betul ya? Oktober 23 sampai Oktober 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28 ya. Berarti SKP KB itu masih bisa terbit sampai akhir Oktober 2028. Masuk November 2028 harusnya sudah nggak boleh. Kan melanggar ini ya. Jadi
5 tahun itu dihitung dari saat terutang. Saat terutang apa ya? Tergantung kasusnya. Kalau sewa sekali hari ini langsung dibayar, berarti 5 tahunnya kan jadi lebih ribet ya, bukan akhir bulan lagi. Hitungnya sudah hari, ya kan? Maksudnya keluarnya itu bukan awal atau akhir bulan, awal atau akhir tahun, tapi tanggal, ya kan? Jadi paling nggak hitungan gampangnya berarti 5 tahunnya itu sampai 13 Oktober 2028, ya kan? 14 Oktober 28 sudah nggak boleh terbit harusnya karena sudah lewat 5 tahun. Itu ekstrimnya lah ya. Ada pertanyaan dulu. Jadi nggak bebas loh kalau nggak ditagih-tagih nunggu 5 tahun. Ya. Tapi kalau kita ditagih setelah lebih dari 5 tahun, kita boleh ajukan keberatan dong. Kok masih ada SKPKB itu kita lewat 5 tahun? Iya sih, waktu itu saya salah. Ya, kan saya nggak sadar atau pura-pura nggak sadar, ya kan? Dipraktekkan bisa macam-macam ya. Yang tahu bisa nggak sadar atau pura-pura nggak sadar kan hanya Tuhan ya. Jadi itu nggak punya terawangan. Gitu kan. Oke, ini kenapa SKPKB terbit? Ini penyebabnya. Penyebabnya juga masih diatur di pasal 13 ayat 1. Jadi mulai sekarang itu utamanya untuk persiapan UAS atau tes atau tulisnya hukum pajak ya. 13 ayat 1 itu jadi salah satu pasal dan ayat yang selalu diingat di SKPKB. Kalau pembayaran kemarin lupa saya tegaskan ya, ada pasal-pasalnya ya. Ada undang mengatur itu lihat slide berikutnya, pasal 8, pasal 9 ayat berapa? Lihat slide yang sebelumnya. Kita sekarang. Oke, satu yang membuat SKPKB terbit adalah ada pajak yang harusnya terutang tapi tidak dibayar. Contoh tadi ya, ada kan tadi yang tidak dibayar. Contoh nomor berapa tuh saya lupa. Hanya kita kenain sanksi. Maksudnya saya sadar akan ada sanksi. Atau bisa aja terutangnya 100, dia baru bayar 75. Itu yang disebut kurang dibayar. Ya. Jadi kotak pertama itu untuk kasus pokoknya kita masih punya hutang pajak ke pemerintah. Pajaknya bisa apa aja, bisa PPh, bisa PPN, bisa PPN 21, 22, 23. Ya. Nah ini khusus untuk ini biasanya hasil pemeriksaan atau tadi keterangan dari pihak lain. Kalau tidak ada kata dalam kurung hasil keterangan atau pemeriksaan pihak lain, itu berarti otomatis kita dapat SKPKB. Saya ulangi ya, di sini kan hanya kotak pertama dan ketiga yang ada keterangan itu ya. Nah, itu hanya dikenakan SKPKB kalau ada pemeriksaan atau ada informasi pihak lain. Sementara yang lain ini otomatis sebenarnya nanti kita dikenakan SKPKB. Yang kotak pertama tadi ada pajak kita belum bayar. Diperiksa ketahuan SKPKB. Ada pajak 100 baru dibayar 75, berarti kurang 25. Ketahuan diperiksa SKPKB. Kalau yang nomor 2 adalah saya pernah cerita kan, saya pernah telah lapor SPT, lalu saya tanya, ada surat teguran nggak Pak? Oh nggak perlu ada. Jadi SPT telat pun itu dipraktek saudara-saudara, telat udah lebih dari bulan. Anggap aja SPT tahun OP ya, sudah April nggak dilaporkan, sampai Desember nggak dilaporkan. Selama nggak ada surat teguran, ya dalam tanda kutip tenang aja, segera lapor. Tapi kalau ada surat teguran itu belum langsung ada sanksi. Di surat teguran itu baru diomongkan Pak Agus segera lapor dong sampai tanggal sekian, kalau enggak nanti kami kenakan sanksi denda. Nah kalau yang kasus ini berarti SPT-nya telat, ditegur, berarti masih dikasih kesempatan, enggak juga dilaporkan. Berarti setelah teguran akan terbit SKPKB. Yang ketiga, tidak seharusnya mengkompensasikan PPN, ya, atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Contoh nih, kita bicara PPN berarti karena masih ingat dua istilah ya. Kalau saya jual barang, saya harus pungut PPN, itu diistilahkan apa? Kalau saya jual barang, terus kena PPN. Buat saya PPN-nya itu disebut apa? PK. Ya kan? Waktu saya beli barang, kan
bayar PPN ke yang supplier saya ya, itu namanya ya. Anggap aja PK saya 100, PM saya 120. Berarti ini kondisinya apa? Yang dibayar 20. 20 ini kan bisa dua, bisa saya minta ulang, refund, restitusi, atau saya apakan? Kompensasi ke bulan-bulan berikutnya, entah ke bulan depan atau bulan berikutnya atau kapanpun, boleh. Anggap aja ini bulan Oktober, saya nggak minta refund, saya mau kompensasi ke bulan November. Di bulan November saya punya PK 100, anggap aja sama. Tiap bulan jualannya sama, sehingga PK-nya sama. Saya punya PM di bulan November 10. Berarti untuk sementara saya kondisinya masih kurang bayar 90. Tapi saya ingat Oktober saya punya lebih bayar berapa? 20. Berarti kurang bayar saya hanya 70. Ini namanya kompensasi. Anggap aja benar. Benar dalam arti saya tidak melanggar aturan, semua hitungan saya benar. Ya udah, berarti ini harus saya bayar paling lambat akhir Desember ya kan? 70. Ternyata saya salah. Ya, saya salah. Diperiksa, hitungan 120 ini nggak benar. Setelah diperiksa, ternyata PM-nya bukan 120, ekstrim aja. 0. Tapi saya sudah terlanjur kompensasikan ke sana tuh. Ya, 20-nya ini sudah terlanjur saya kompensasikan ke sana. Diperiksa ternyata salah. Contohnya di sini bukan 120 tapi 0. Apa yang harusnya keluar? SKPKB. Itu soal apa kotak yang ketiga. Kalau kotak keempat itu yang slide kedua nanti. Semoga sempat kita bahas hari ini. Nggak akan saya paksakan bahas hari ini kalau waktunya nggak sempat. Tapi intinya adalah saya berupaya supaya kita nggak perlu kelas tambahan. Ya. Oke. Ini kotak keempat. Saya harusnya lakukan pembukuan karena kita kan salah satu kewajiban pajak kita lakukan pembukuan ya kan? Atau pencatatan. Atau kalau diperiksa harus terbuka. Kalau saya gagal melakukan kewajiban yang ini atau kotak keempat ini, tapi SKPKB. Kotak kelima. Kotak kelima itu masih ingat NPWP secara jabatan. Apa itu maksudnya? Jadi bukan kita yang sukarela mendaftar, tapi kita diberi NPWP. Ya, harusnya kan kalau bulan Oktober ini dihitung saya sudah 4,8, paling kan akhir November saya sudah daftar jadi PKP, ya kan? Bukan hanya NPWP, saya jadi PKP. Ternyata saya belum nggak lapor untuk punya NPWP, apalagi jadi PKP. Ketahuannya tahun depan, Januari atau Februari, setelah ada apapun ya informasinya ya. Tidak harus pemeriksaan. Nah itu nanti berarti produk untuk menagih kewajiban pajak saya dari tadi kan November ya, dari Desember dan seterusnya itu pakainya apa? SKPKB. Jadi kalau saya diberikan NPWP secara jabatan, bukan saya sendiri yang daftar, lalu masih ada hutang pajak di situ, berarti saya harus kena SKPKB. Kotak berikutnya saya kasih tanda kutip karena bisa jadi sulit membayangkan. Tapi coba artikan secara literally. Apa kira-kira maksudnya gagal berproduksi? Ya gagal ya tidak mampu berproduksi. Tapi masa orang atau gini deh. Sekarang PA-nya belajar perusahaan apa? Jasa, dagang atau manufaktur? Sudah mulai dagang ya? Jasa kan awal-awal kalau nggak salah, sekarang udah mulai dagang. Nah kalau berproduksi itu perusahaan yang mana di antara tiga ini?
Jasa, dagang atau manufaktur? Kalau manufaktur, kata-kata produksi itu berarti dia beli bahan mentah, dia jadikan setengah jadi lalu barang jadi. Kalau dagang itu kan enggak, langsung beli barang jadi kan. Tapi yang disebut gagal berproduksi ini sebenarnya bukan produksi yang selama ini kita bayangkan. Ya, produksi ini ya tergantung kita jualan apa. Kalau kita jasa, lalu nggak ada yang pakai jasa kita, itu gagal berproduksi. Beli barang yang sudah jadi ya kita pedagang, tapi nggak berhasil menjual, itu juga gagal berproduksi. Intinya pokoknya kita nggak berhasil dapat omset, jadi itu yang disebut gagal berproduksi. Ya dalam kondisi ini berarti negara itu mempertanyakan, Anda itu kan sudah punya upaya untuk dapat penghasilan, Anda sudah beli barang bayar gaji, itu kan jadi biaya, berarti kan PPh Anda jadi kecil karena ada pengurang, betul? Tapi kok nggak berhasil juga jualan barang? Anda sudah beli barang dari supplier, ada PM, tapi PK-nya kok nggak muncul juga, ya kan? Berarti selama ini dia lebih bayar kan? Karena PK-nya nol terus. Nah, sampai pada titik atau waktu tertentu dia tidak mampu juga menjual barang atau jasanya, berarti PK-nya nol terus. Nah itu yang disebut gagal berproduksi ya. Negara akhirnya dalam tanda kutip kehilangan kesabaran. Kok kamu lebih bayar terus ya? Terus SKP, kami. Itu loh maksudnya disebut gagal berproduksi. Jelas ya? Ini kondisi-kondisi yang menyebabkan kita nanti akan dapat SKP kami. Tapi kata kuncinya adalah di sini. Pemeriksaan atau keterangan ahli. Ya. Jadi kalau tidak ada pemeriksaan, tidak ada keterangan lain, ada salah satu dari 6 kotak ini terjadi, ya nggak ada SKPKB. Itu ya, ada pertanyaan sampai sini. Nah ini sanksinya. Ini kotak berapa nih? Di antara 6 kotak tadi. Kotak ke-1. Kalau ini kotak berapa? Yang ini ya. Oke. Berarti untuk kotak ke-1 dan kotak ke-5, kalau ternyata terbit SKPKB, lalu di dalamnya ada pokok pajak. Kalau contoh saya tadi 100 juta nggak dibayar. Ya, telat bayarnya 100 juta. Ya berarti pokok pajaknya 100 harus saya lunasi. Itu sudah pasti ditagih di SKPKB, harus tahu 100 jutanya mana. Itu pokok pajak. Atau kalau contoh kedua tadi 100 baru dibayar 25. Berarti utangnya dari pemerintah 75. Nah, SKPKB itu sudah pasti salah satu isinya adalah 75. Ditambah. Jadi SKPKB isinya 2, pokok utang pajak ditambah sanksi. Pertanyaannya sanksinya gimana cara itu? Yang mirip pola pikirnya seperti yang barusan kita pelajari tadi, utamanya ketika kita belajar bunga. Ya. Jadi sanksinya yang ada di dalam SKPKB, kalau penyebabnya kotak pertama dan kelima, itu adalah bunga. Pertanyaannya, berapa bunganya? Nggak diatur di dalam undang-undang ini, tapi diaturnya dalam keputusan Menteri Keuangan. Nah itu bisa dicari sebenarnya. Tadi saya coba search salah satu contoh aja. Masukin aja kata kunci suku tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Nah, itu pasti akan keluar banyak informasi. Kayak ini contohnya. Jadi sanksi bunganya itu saudara-saudara akan sangat-sangat naik turun tergantung kondisi pasar. Nah, makanya Menteri Keuangan yang menetapkan. Bulan September sekian, bulan Oktober sekian. Ini banyak nih hasil search-nya. Suku bunga acuan sanksi pajak banyak, tinggal klik salah satu ini juga ada nih di sini. Ya, nah ini contohnya. Tapi lihat bulannya ya. September bisa beda dengan Oktober. Nih, saya masukin di Excel. Hari ini kita belajar baris yang mana?
Hari ini kita lagi belajar baris yang mana? Pasal berapa tadi? Pasal berapa? Berarti baris keempat. Kok bisa dong? Dari awal ya. Ya salah dia mengurutkan gitu ya. Ini nggak dong pasalnya tadi, Wak. Berbusa-busa ngomong pasal 13 nggak didengar. Kita kan lagi ada di pasal 13 sekarang. Nah, ini contohnya di bulan September itu 1,78, di bulan Oktober 1,80. Kalau dulu sebelum ada aturan undang-undang ini, dipukul rata semua 2%. Sekarang enggak, ikut kondisi pasar. Nah, kondisi pasarnya berapa itu sebenarnya ada rumus ngitungnya di slide ini nih. Cara ngitungnya adalah ya. Nanti saya lihat caranya, tapi intinya adalah sesuai KMK. Nah, itu setelah dihitung ternyata untuk Oktober contohnya di sini untuk baris keempat itu 1,8 per bulan. Jadi kapan kita kena SKPKB atau sanksi, dilihat di bulan itu, nah itu yang jadi dasar untuk menghitung. Tadi contohnya 100 juta, berarti 1,8% kali 100 juta, kali, ya tergantung berapa lama kita telan. Gitu ya. Pak, gimana kalau dengan di soal? Kalau di soal tidak saya tulis informasinya, Anda pakai 2%. Itu kesepakatan kita ya. Pernah sih tahun lalu kayaknya itu saya kasih soal yang boleh open book, tapi bunganya saya suruh lihat sendiri di koran atau nyari aturan. Boleh open book kok, ya kan? Tapi kalau nanti nggak open book ya berarti nanti saya kasih di soal. Atau Anda pakai berapa? 2%. Oke. Nah, satu lagi saudara-saudara, ini maksimalnya 24 bulan. Maksudnya apa? Apa maksudnya maksimal 24 bulan? Jadi contoh ya, 2023, saat telatnya kan akhir 2023. Ya. Saya telat bayarnya atau saya baru bayar, ini kan kurang bayar ya. Setelah diperiksa, ternyata PPh untuk 2023 saya 100 juta. Saya belum bayar. Pemeriksaannya anggap aja bulan Desember 2024. Tapi SKPKB-nya Desember 2024. Waktu itu bunga acuannya 2% per bulan. Nah, berapa sanksi saya yang ada di SKPKB? 2% kali 100, tapi berapa bulan? Ayo. 2% kali 100 sudah pasti, tapi berapa bulan? Baca tuh. Per bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Berarti bukan sejak April. Saya orang pribadi, harusnya kan bayarnya per April. Betul? Ini enggak. Jadi bukan April sampai Desember, tapi sejak Januari sampai Desember. Berarti 12 bulan. Agak beda dengan cara hitung tadi kan. Ngitung yang di pasal 8 atau 9 tadi itu mulainya kalau orang pribadi mulainya April ke depan kan. Kalau ini enggak. Ngitungnya mulai akhir tahun pajak. Karena kan saat terutang saya akhir 2023, berarti ngitungnya mulai Januari 2024 sampai SKPKB terbit. Tadi contohnya SKPKB-nya Desember, berarti 12 bulan. Betul ya? Tapi pertanyaannya apa maksudnya maksimal 24 bulan? Maksudnya itu gini. Kalau saya baru kena SKPKB itu 2026. 2026, maka banyak ketahuannya di Februari 2026. Sudah berapa bulan itu kalau mau disanksi? Berarti 12 bulan 2024, 12 bulan 2025, 2026 tadi 2 bulan ya. Berarti sudah berapa? 26 bulan kan? Nah, sanksinya hanya kena 2% kali 24. Paham maksudnya ya? Jadi nggak akan dikali 26 bulan. Jadi kalau ketahuan atau kena sanksinya setelah lebih dari 24 bulan, itu tetap
maksimal yang dipakai 24 bulan. Berarti kasarannya kalau kita pakai 2%, sanksi kita maksimal berapa? 48%. Masih boleh ya, 3 tahun kan masih boleh kena ya. Tadi saya contohkan 2026. Kita kan masih boleh diperiksa sampai 5 tahun tadi loh. Berarti 2026 masih bisa. Tapi kalau diperiksanya 2000 berapa tadi? 2029 ya sudah nggak bisa kita. Maksudnya tidak akan ada SKPKB ya. Itu maksudnya 24 bulan maksimal. Jelas ya? Jadi maksudnya gimana sanksinya? Iya, saya kasih contoh terakhir kan, saya ketahuannya itu setelah 26 bulan. Artinya kan 2% kali 26. Nah, di sini dikatakan nggak boleh, maksimalnya tetap 24 bulan. Itu ya. Tapi ingat tuh, kita nggak bayar sanksinya toh, tapi juga bayar pokoknya, ya kan? Pokok pajak pasti 2 Ini kotak keberapa tadi? Kotak ke 6 yang paling pojok kanan bawah. Kalau gagal berproduksi, ya agak beda dia. Apa bedanya dengan yang ini? Apa bedanya dengan kotak ke-1 dan ke-5? Dia tidak pakai saat terutang, betul ya? Dia nggak pakai saat terutang. Dia pakai kata-kata di sini. Dihitung sejak jatuh tempo pembayaran kembali PM. Jadi maksudnya gitu. Kita itu ya ada PM 120 yang ternyata 0. Artinya kan kalau ini 0 berarti di sini saya kurang bayar 100 kan. Betul ya? Nah, ada aturan ini saya nggak kasih di sini karena kalau belajar ini jadi lebih rumit kalau belajar PPN. Ada aturan untuk yang gagal berproduksi ya itu 2 tahun kalau nggak salah untuk pedagang. Jadi kalau dia nggak juga bisa jual barang 2 tahun, maka dia harus kembaliin PPN. Nah berarti kalau SKPKB terbit anggap aja 2 tahun 6 bulan sejak dia berproduksi, berarti dia kenanya hanya 6 bulan. Kan batasnya dia harus kembaliin PPN itu 2 tahun. Itu maksudnya. Nah kalau yang kasus-kasus kayak gini ya, oke lah bisa ada lewati untuk tidak dipelajari ya. Tapi intinya adalah sebenarnya prinsip pengenanya sama. 2% kali pokok pajak kali, nah ini kalinya bukan pakai prinsip yang ini. Kalau ini kan tadi akhir atau saat terutangnya kapan sampai SKPKB. Kalau ini enggak. Ini adalah kapan dia harus kembaliin PPN-nya ke pemerintah. Tadi contohnya 2 tahun. Ketahuannya itu adalah 6 bulan setelah 2 tahun. Berarti dia 2%-nya kali 6 bulan saja. Tetap maksimal tapi berapa? 24. Jadi kalau ketahuannya anggap aja 3 tahun setelah batas waktu tadi, jadi hanya kena 2% kali 25. Jadi ini tidak pakai standar utang. Ya, itu poinnya. Apalagi nih? Nah, kotak berapa yang belum dibahas tadi ya? Oh, malah hilang. 2 sama 4. 2 itu apa tadi? Kalau SPT tidak disampaikan tepat waktu walaupun sudah ditegur atau tidak menjalankan kewajiban pembukuan atau pencatatan atau keterbukaan fiskal. Nanti kita lihat ayat khusus yang ngatur soal sanksinya ini. Sejauh ini yang kita bahas kan kotak 1 ya. Lalu kotak berapa tadi? 5. 3 sudah ya? 3 juga ada tadi ya. Terus NPWP sama gagal berproduksi. Oke. Ini aturannya ada di 13 ayat 3. Jadi kotak ini kotak tidak disampaikan, saya lupa kotaknya, lalu ini kotak ketiga kalau nggak salah, ini kotak keempat, ya kan? Sanksinya ada di 13 ayat 3. Oh iya, tadi kan saya kasih lihat Excel ya.
Kalau nggak salah tadi Oktober itu 1,88%, itu sebenarnya rumus hitungnya itu kayak gini. Jadi tarif yang tadi saya tunjukkan di Excel untuk Oktober baris keempat, 1,80 nih. Ya, pasal 13 1,80 itu sebenarnya ngitungnya dari sini. Jadi suku bunga acuan, suku bunga yang ada di Indonesia itu ditambah 15 lalu dibagi 12, nah ketemunya 1,80. Kita nggak perlu sibuk-sibuk ngitung, pemerintah udah langsung menetapkan di keputusan Menteri Keuangan. Ya, jadi pasal 13 ayat 2B ini menjelaskan bagaimana cara munculnya 1,8%. Oke, untuk nanti Anda lihat sendiri kotaknya ya. Kalau saya tidak sampaikan SPT, saya contoh yang kayak gini tadi, atau tidak jalankan ke pembukuan, maka sanksinya bisa beda-beda. Jadi tadi ada yang nanya, Pak, kenaikan itu kenanya kapan? Nah ini sudah jelas nggak ada kenaikan, ya kan? Kalau salah satu saya lakukan di antara tiga ini, termasuk yang saya contohkan di sini, ya, ternyata saya masih punya utang pajak, ya, saya masih punya utang pajak, ya, maka saya akan kena bunga. Jadi anggap aja ya, karena saya tidak jalan lakukan pembukuan, lalu terbit SKPKB, ternyata utang pajak saya 100 juta, ya, maka 100 jutanya kena sanksi yang namanya bunga. Nah, lihat ya, untuk yang ini itu BPH, kotak ini itu PPN. Berarti ini udah pasti ini nggak mungkin kena untuk PPN yang ini. Saya ulangi ya, tolong pastikan Anda lihat masing-masing jenis pajaknya. Ini PPN, ini jelas PPH. Kedua, tolong lihat kewajiban atau sistem pajak apa yang terkait dengan yang 4 kotak ini. Kira-kira mana yang self assessment, mana yang withholding dari 4 kotak ini? Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini sebenarnya adalah untuk kewajiban pajak kita sendiri. Jadi kalau saya diperiksa pembukuannya, ternyata setelah diperiksa harusnya pajak saya 100 juta, ya, itu saya akan kena ini, ya, sanksi administrasi bunga. Ya. Kalau yang nomor 2 sama sanksi administrasi bunga dan juga sama-sama PPH, tapi apa di sini? Saya berposisi sebagai, kalau ini kan saya sendiri nih, ini pajak saya sendiri, jadi self assessment kan. Kalau yang ini, berarti saya sebagai apa? Pemotong. Petra bayar gaji ke Agustoli, harusnya Petra potong pajak. Setelah diperiksa pembukuannya Petra, pembukuannya nggak benar, harusnya potong pajak ke Agustoli. Ya saya pasti kena ya, kenanya saya yang ini. Tapi Petranya kena juga yang kotak kedua. Sama-sama bunga. Tapi ini kenanya ke WP, ini kenanya ke pemotong. Pemotong itu juga VP sebenarnya. Ini maksudnya kenanya ke orang yang terima penghasilan, kalau ini kenanya ke orang yang memotong. Nah kalau ini dua-duanya juga withholding, ya, dua-duanya withholding. Bedanya ini kena atas apa? PPN, ini kena atas PPH. Nah ini kena bunga, ini kenanya kenaikan. Intinya 4 sanksi ini kena kalau salah satu di antara 3 ini saya lakukan sehingga terbit SKPK. SPT ini kan bisa SPT tabungan saya, orang pribadi atau badan, bisa juga SPT massa, ya kan? SPT massa kalau diingat-ingat yang harus lapor itu siapa? Pemotong atau yang menerima penghasilan? Pemotong. Berarti SPT di sini bisa SPT massa, berarti kena ke yang potong. Yang potong itu ternyata telah setor atau malah nggak potong, nah, itu bisa kena ikan. Kalau PPN sudah pasti yang ketiga nih. Ya.
Nah, sanksi administrasi bunga yang ditulis di sini di pasal 13 ayat 3 itu dihitung sejak saat terutangnya pajak. Ya, saat terutangnya masa. Tarifnya kalau tadi apa? Kalau tadi itu, nah ini sekarang kita lihat ya. Ini pasal 13 ayat 3C dan 3B ya. Sekarang kita bedain tadi di Excel. Berarti kenanya yang bawah nih. Kalau Oktober 2,22. Ya kan? Kita kan lagi belajar 13 ayat 3B kan. Ini kenanya yang ini. Kalau sebelumnya pasal 13 ayat 2 itu kenanya yang 1,8. Kenapa bisa beda? Karena yang tadi, coba Anda lihat ya, yang tadi itu ditambah berapa persen? 15, ini ditambah 20. Makanya sanksinya lebih besar yang 13 ayat 3. Gue sudah nggak usah hafalin rumusnya, enak tadi sudah ada informasi Excelnya kan, atau kalau di soal sudah diberitahu. Itu ya. Oke. Masih ingat tadi 13 ayat 2 ngomong apa? Yang 13 ayat 2 awal. Sorry, tadi ada ini 12 ayat 2. 12 ayat 2 itu kan mengatakan kalau kita ngisi SPT dengan benar, maka harusnya tidak perlu ada SKP. Tapi kalau ada pemeriksaan, maka SPT kita itu bisa jadi diterbitkan SKP. Nah, di 13 ayat 4 ini menegaskan. 13 ayat 4 ini menegaskan. 13 ayat 4 ini yang benar-benar menegaskan kapan SPT itu menjadi pasti. Jadi kan 12 ayat 2 sempat saya singgung SPT pasti ya. Nah, ini menegaskan SPT menjadi pasti. Yang makanya gini, kalau udah lewat 5 tahun, nggak juga ada pemeriksaan, nggak juga ada SKP, maksudnya SKPKB, ya sudah toh, mau benar atau salah SPT kita, itu sudah dianggap benar. Kalau tadi itu kan hanya ngomong gini, 12 ayat 2, SPT itu selama sudah jelas benar lengkap, itu sebenarnya sudah pasti, sudah benar. Tapi ternyata diperiksa, hanya boleh 5 tahun, berarti kan belum benar-benar pasti kan. Nah ini, ternyata setelah 5 tahun tidak juga terbit SKP, tidak juga pemeriksaan, ya sudah, kita sudah bisa lega. Nah berarti ini kondisi yang benar-benar menetapkan atau menegaskan kapan SPT itu jadi pasti. Atau dengan kata lain inilah dari luasa peralihan pajak. 5 tahun sejak berakhirnya atau 5 tahun sejak saat terungkap. Ya. 13 ayat 4. Itu kalau bisa saya bilang pengantar awal SKP karena rupanya ada pengembangannya. Tadi kan batasnya kalau lebih dari 5 tahun nggak boleh ada SKP kan ya? Oke, itu dulu deh. Ada pertanyaan? Ini kayaknya dancer kita ngantuk. Dia nari terus jadi ketiduran. Saya itu nggak tahu, sebagian besar dari Anda juga yang mirip. Apalagi dengan usia yang sudah jauh lebih tua dibanding Anda. Itu saya jujur aja tugas-tugas saya itu kebanyakan saya kerjakannya injury time. Nah kami itu di semester ini, saya cerita kalau saya lagi kuliah juga ya kayak Anda ya. Di semester ini banyak tugas-tugasnya itu baca artikel jurnal. Jadi tulisan dalam bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini ya, itu di review. Wah enak ya hanya review ya, ini harus dibaca lalu ditulis. Nah itu bisa jadi tugasnya sudah diberi mungkin seminggu sebelumnya, tapi saya punya kebiasaan bukan hanya tugas-tugas kuliah ya, tugas kampus pun itu tugas termasuk koreksi atau bikin slide itu saya kerjakan kayaknya setelah jam 12 malam. Jadi pulang kerja itu saya upayakan bisa ngobrol bareng istri atau anak-anak ya. Kalau bisa tidur dulu, nah itu biasanya alarm saya jam 12 malam atau jam 1 baru saya kerja. Ya. Jadi itu lebih tenang dan juga sudah sempat istirahat. Karena kalau kerjanya setelah pulang kantor juga masih capek. Nah itu yang kadang memang bikin ngantuk, apalagi pagi-paginya.
Pagi-pagi pasti waduh sulit lah. Kalau udah lewat 12 jam udah lebih kayaknya udah lebih stabil lah. Nah biasanya dibayar juga dengan tidur yang lebih lama di akhir minggu, ya kan? Itu membayar kurang tidur. Nah ini mungkin kebanyakan hari. Ya. Oke, tadi ya selesai pembahasan sampai 13 ayat 4 yang mengatakan SPT jadi pasti. Ini ada pasal 13A, ngomongnya gini. Kalau WP-nya alfa itu bukan berarti gak hadir kelas, tapi maksudnya dia lalai. Ya, dia lalai, tidak menyampaikan SPT. Atau misi SPT cuma isinya nggak benar. Jadi kotak ini ya, berarti SPT-nya belum dilapor. Kalau ini sudah lapor tapi isinya nggak benar. Atau SPT dilampirkan, isinya benar, keterangannya yang nggak benar. Jadi lampirannya yang nggak benar. Kalau WP melakukan 4 kotak ini, ya 4 kotak ini, itu hukum pidana. Bisa jadi hukum pidana. Jadi harusnya bukti transaksinya 500 juta, nolnya ditambah atau dikurangi, itu udah berbohong, udah pidana, bukan lagi pajak, bukan lagi salah hitung. Kalau salah hitung kan tadi sanksinya hanya administrasi kan, bunga denda kenaikan, ini enggak, bisa jadi kena pidana. Apalagi kalau gara-gara saya melakukan salah satu di antara 4 ini, negara rugi. Negara rugi. Rugi dalam arti ya berarti jumlahnya cukup banyak, cukup besar. Kalau gara-gara saya alfa atau saya tidak sampaikan SPT, pajak saya cuma 5 juta, 10 juta buat negara itu kecil. Tapi kalau pajak saya sampai 1M, nah itu bisa masuk dalam definisi negara rugi. Nah itu bisa muncul unsur pidana. Kalau sudah bicara pidana, nggak lagi ngomong bunga denda kenaikan, tapi penjara. Tapi 13A ngomong gini, selama itu dilakukan pertama kali, itu tidak akan dipidana. Ya, asal apa? Apa katanya? Lunasi dong hutang pajakmu. Lunasi dong hutang pajakmu, tapi jangan senang, bukan hanya prinsipal, bukan hanya pokoknya, harus ditambah sanksi. Sanksinya berapa? Atau sanksinya apa? Kenaikan. Berapa besar? 200%. Ya, 200%. Jadi memang tinggi. Jadi daripada kita apa? Pidana, mau pilih apa? Udah bayar aja, nanti kami sanksi. Nanti ditagih pakai SKPK. Oke, itu 13A maksudnya. Terus tetap nggak bisa bayar. Kenapa? Terus tetap nggak bisa bayar. Tetap tidak bisa bayar. Bisa jadi alternatifnya adalah pidana. Jadi proses pidananya. Penyitaan itu ya. Penyitaan itu masih proses administrasi sebenarnya. Ya, tahu dari mana ada penyitaan? Pernah dengar berita. Jadi kalau dengar penyitaan, tapi penyitaan itu bisa macam-macam ya. Penyitaan itu bisa karena hutang ke bank atau semacam. Tapi kalau penyitaan di dalam rangka pajak itu masih dalam kasus administrasi pajak, bukan pidana ya. Jadi nanti agak bercerita ya. Dia nggak mampu bayar pajak. Dia nggak mampu bayar pajak. Muncul SKPKB. Nggak juga bayar-bayar. Tadi kita asumsi berarti dia nggak bayar, sudah terbit SKPKB atau belum SKPKB? Tadi kan katanya Pak dia nggak bisa bayar. Sudah terbit SKPKB atau belum? Oh, udah. Kalau udah terbit SKPKB, dia masih aman dari pidana. Tapi kalau belum terbit SKPKB dia belum bayar juga bisa jadi kena pidana. Nah kita asumsi tadi terbit SKPKB nggak bayar-bayar juga. Nanti setelah SKPKB mungkin minggu depan ya kita belajar itu ada tahapan lagi. Ditunggu berapa hari. Kalau sampai pada hari tertentu juga belum bayar, salah satu yang dilakukan negara adalah dia apa istilahnya ya, disandera. Ya sandera ini maksudnya dia diamankan dalam ruang tertentu, mirip kayak penjara, bisa masuk penjara, bisa disandera di kantor pajak. Intinya pokoknya diminta dia kooperatif. Kamu gimana sih punya hutang pajak di SKPKB gara-gara ini kok nggak kamu bayar? Ya, termasuk salah satunya hartanya bisa disita. Nah itu penagihan pajak setelah SKPKB nanti kita bahas.
Berarti sing disita harta sing dilap. Sing ada. Harta yang untuk bayar utang pajaknya. Ya, jadi kalau hartanya sudah bisa mampu nutupin utang pajaknya, sisanya dibalikin. Ya. Tapi itu agak lompat ya Sita ya. Intinya adalah ini ada dua kemungkinan, bisa kena pidana atau tadi bisa berujung pada administrasi kedutaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat 13 ayat 1 huruf A. 13 ayat 1 huruf A itu berarti ya kita paling ya. Ini ya kan? Berarti sanksinya ini kan PPN nih. Ayat 1 huruf A, jadi 6 kotak tadi A, B, C, D, E, F ya. PKPA, PKP PTA tahun 2022 itu, penghasilan kena pajak PTA untuk 2022 100 juta berarti PTH. Saya pikir tadi PKP ini pengusaha kena pajak. Penghasilan kena pajak PTA untuk 2022 100 juta. Oke. Tahun 2022 ya, untuk tahun 2022 SPT-nya itu 25 April. Enggak telat ya? Enggak telat ya? April 26 ada pemeriksaan, masih boleh ya? Ketika dia 23, 24, 25, 26 masih bisa kan? Masih tahun keempat ya. Ada pemeriksaan, terbit SKPKB. Berapa pajak yang harus dibayar? Kalau kata-kata di sini berarti pajaknya itu adalah pokok plus sanksi. Ingat ya, jadi kata-kata pajak di sini ya, itu maksudnya adalah berapa pokoknya, berapa sanksinya. Karena SKPKB itu bukan hanya sanksi tapi pokok plus sanksi. PPh terutangnya ini karena tidak pakai tadi yang bunga acuan, kita pakai asumsi 2% ya. PPh terutangnya 22. Dari mana 22? Tarifnya berapa emang sih PPh badan? Ya 22% berarti ya. Jadi ini tidak ngeliatin tarif, tapi kan kita sudah diajarin tarif PPh badan itu. Kalau PPh OP kan apa? Progresif ya. PPh badan itu kan proporsional 22%. Nah, PPh terutangnya 22. Bisa jadi di soal nanti diberi informasi apa? Tax credit. Kalau nggak ada tax credit berarti ya 22 kurang 0. Ini saya kasih dalam tanda kurung diketahui. Ada kredit pajak 12 berarti PPh 29. PPh 29 itu apa sih? Kurang layak. Tahu ya. Enggak punya catatan. PPh kurang bayarnya 10 juta, berarti kan dia utangnya ke pemerintah 10. Nah 10 itu pokok, ya pokok. Nah sanksinya berapa? Berarti 10 juta kali kita pakai 2%. Kalau di sini, ini kan 2022, berarti dia terutaya 23, 24, 25 ditambah 4 bulan April, berarti 36 tambah 4. 40. Padahal maksimal 24. Berarti 24 kali 2% berapa persen? 48% kali 10 juta. Betul ya? Nah, berarti SKPKB-nya isinya sekian. Gitu. Gak susah toh? Susahnya di mana? Ayo. Beri saya info susahnya di mana? Ini matematika Pak, tambah kurang. Bukan buku pajak ya. Ada pertanyaan? Ini pasal 13 ayat 2. Berarti kalau mau lihat praktiknya, cari aja di sini 13 ayat 2. Harusnya bukan 2%, tapi 1,8. Di sini kita pakai 2% deh. Kan Oktober. Tergantung. Kalau di praktik lihat di bulan apa? Jadi kalau awal tahun 2024 ya. Enggak, di 3 tahun 2024 berapa? Iya, tiap bulan. Sanksi itu saudara-saudara tiap bulan diganti oleh pemerintah. Kalau kondisi pasar makin jelek, tarif bunganya makin tinggi atau makin rendah? Kok bisa? Kalau kondisi ekonomi lagi jelek,
tarik bunganya makin tinggi atau makin rendah? Ini berarti mikro atau makro? Lagi belajar ya? Tergantung Pak. Yang disebut kondisi ekonomi jelek itu apa? Ya berarti kita kan lagi sulit grow, lagi sulit berkembang. Baru lagi pengen dapat duit banyak. Ya berarti tingkat suku bunga bisa jadi tinggi. Kalau tingkat suku bunga tinggi tadi kan katanya 15 atau 20% ditambah suku bunga acuan kan? Berarti kan makin besar dibagi 12 bulan tadi. Berarti kalau kondisi lagi jelek, tarik bunga juga lebih jelek. Ya, justru berarti kondisi ekonomi lagi bagus, tarik bunganya lebih kecil. Betul ya, logika mikronya ya. Ya kan, ekonomi itu nanti Pak, saya ingin dapat uang banyak. Tak saksi. Jangan bilang aja, saksinya tinggi. Sanksi itu kan karena kita tidak melakukan kewajiban pajak, ya kan? Oke, 13 ayat 1 huruf A yang kotak pertama, jelas? Ini masih 13 ayat 1 huruf A, bedanya apa ya? Bedanya apa dengan yang tadi? Jangan lihat slide berikutnya. Apa bedanya dengan ilustrasi sebelumnya? Ini tidak lebih dari 12 bulan, betul ya? Berarti katanya berapa bulan? SPT 2022 disampaikan April 2023. Ya. SKPKB-nya 2024. Ini berarti kan asumsinya bayarnya juga tepat waktu kan? Setelah lapornya April berarti bayarnya ya sebelum 25 April kan? Berarti tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ternyata ada hasil pemeriksaan, ya. Muncul SKPKB 3.200.000, 2%, berarti berapa bulan ya? Betul ya? 14 bulan. 12 bulan 2023 tambah Januari sampai April 2024, betul ya? Ini kan SPT 2022 kan? Berarti 2022 itu kan berakhirnya Desember 22. Berarti selama 2023 12 bulan, 2024 hanya April, ya. April itu berapa? Kan berarti 16, betul ya? 2% kali 16 kan? 32% dari 10, 32, gitu ya. Jadi sengaja di situ tidak saya tulis dari mana dapatnya, ya Anda tambahin sendiri. Itu proses belajar juga kan. Ingat loh ya, bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Jadi walaupun SKPKB-nya 1 April, anggap aja kayak gitu ya, itu dianggap April sudah full. Nah kalau ini tidak ada ilustrasi depannya. Ini yang mirip saya tulis di papan tulis tadi. Ya. Ini pasal 13 ayat 1 huruf J. Kotak ketiga tadi apa sih? Apa bahasanya kotak ketiga tadi? Dia salah mengkompensasi PPN. Betul kan? Nah ini coba lihat kasusnya. Mirip kayak yang saya tulis di papan tulis tadi. Waktu Januari 2023, PT ini merasa sudah benar. PK-nya dia tulis 320, PM-nya 350, sehingga dianggap ada kompensasi untuk dibayar 30. Dia memilih ya untuk melakukan kompensasi. Ternyata bulan Mei 2023 pemerintah datang. Diperiksa lah dia. Setelah diperiksa ternyata PK yang benar itu 350. Jadi ini salah sebenarnya. Setelah diperiksa, kita asumsi ya, karena SKPKB itu boleh diajukan keberatan. Kita asumsi pemeriksanya yang benar. Nanti kita belajar juga keberatan. Kita asumsi pemeriksanya benar. Jadi kita yang salah nih, harusnya 350. Pajak masukannya bukan 350, harusnya 310. Berarti kondisi dia harusnya bukan lebih bayar. Kalau lebih itu kan kayak minta dari pemerintah kan. Jadi ini pemerintah berutang 30, ternyata setelah diperiksa malah dia yang berutang 40. Ya kan? Dia berutang 40. Dia berutang berapa berarti total ke pemerintah? Jadi dulu ya. Dia 30 udah terlanjur kompensasi mungkin di Februari, Maret atau April, ya. Ternyata salah. Malah dia harus berutang 40. Berarti utang dia ke negara 30 tambah 40 sebenarnya ya.
Oke, ini dulu, ini soal ceritanya. Nah, gimana pengenaan sanksinya? Di sini ada ya. Ini yang belum kita pelajari nih. Untuk Anda ingat dan catat aja, ini STP, ya, surat tagihan pajak. Cara hitungnya adalah gini. Ini tadi yang 70 itu dia dapat dari 40 kurang payahnya ditambah kompensasi yang 30. Berarti kurang payahnya 70. Oke. Dia kena bunga pasal 13 ayat 2. Yang tadi yang kotak ketiga kalau nggak salah yang huruf C, ya. Persentase bunga acuan anggap aja 2% kali 4 bulan dikali 40 juta. Itu kan ada PPN kurang bayarnya 40, betul? Itu kenanya 13 ayat 2 huruf C. Nah, sementara itu tadi di 13 ayat 3 itu kan ada ini ya. Ada di 13 ayat 3. Ada ini kan? Kenaikan 75% kan? Dia juga kena sanksi kenaikan 75%. Dikali dengan 30 juta. Kira-kira 30 dari mana ya? Ayo. Coba baca yang supaya saya nggak bolak-balik. 75% itu dikali berapa? Kata-katanya di 13 ayat 3 tadi. Kalau ini kan jelas, dia punya hutang 40 juta kurang bayar. Itu yang pasal 13 ayat 2 kotak. Kalau PPN tadi ayat A tadi kan ya. Ya kan? Kalau yang ini itu kena yang 13 ayat 3. Ya. Cari yang 75% itu dikali apa deh? Apa kata-katanya? 3 atau kurang itu. Susah nih bolak-balik. Dari PPN yang tidak atau kurang dibayar. Nah, pertanyaannya 30 itu dari mana? Kok bisa PPN kurang tidak atau kurang dibayarnya 30? 40 itu dari ini loh. 30 yang tadi bukan ini loh, ini kompensasi ini. Kebetulan sama angkanya. 40-nya yang ini kurang bayar, itu kena 13 ayat 2. Ingat loh, tadi itu 13 ayat 3 kotak PPN itu apa? Itu pajak saya atau pajak orang? Saya sebagai orang yang kena penghasilan atau saya sebagai orang yang pemotong? Itu tadi self assessment atau withholding tadi yang kotak PPN 75% itu. Withholding kan? Berarti harusnya saya itu jual barang 350, PPN yang saya pungut berapa? Oh sorry, PPN-nya kan 350 harusnya. Berarti saya kalau PPN-nya 10%, berarti harusnya omset saya kan 3,5 M gitu ya maksudnya ya. PPN itu harusnya 11, saya ambil yang berapa ya 10%. Kalau omset saya hanya 3,5 M, berarti PK saya yang benar itu kan 350 nih. Menurut siapa? Menurut pemeriksa. PK yang saya pungut cuma berapa? 320. Berarti saya masih kurang pungut berapa? 30. Ingat loh, kotak tadi itu kan kenanya karena saya sebagai pemotong atau pemungut. Habis saya pungut 350, saya baru pungut 320. Nah, ini jadi dasar untuk dikenakan 75% dari sana. Kenaikan tapi ini ya, ini saya nggak tulis loh, ini bunga, ini kenaikan, ini 75%. Nah, kalau yang 14 ayat 4 sekali lagi nanti kita pelajari pas STP, tapi kalau dilihat di sini 1%, ya 1% dikali omsetnya. 30 ini nanti ketemu omset berapa? Ya, biar ini nanti dibahas di STP. Ya, pasal 14. Ini untuk ilustrasi yang lain ini. Yang seperti di papan tulis tadi, seperti ini cara hitung sanksinya. Sementara yang ketiga ini kita ignore dulu lah. Nah, dua ini dulu ada pertanyaan. Tadi total dia bayar ke pemerintah berapa? Dengan asumsi yang tiga kita ignore. Ini kalau pakai 2%, coba hitung 2% kali 4 berarti 2% kali 4 kan 8% kali 40 ya. Iya kan?
8% dari 40 berapa? 3.200.000. 3.200.000, 320.000. 3.200.000 tambah 22,5 berarti 25.700. Berapa SKPKB kita? Kalau ada pertanyaan, berapa SKPKB kita? Kalau Anda hanya jawab 25.700, itu berarti Anda hanya nyambungin sanksi. Padahal dia punya pokok pajak dari berapa? Utang pajaknya berapa? Berarti 70 plus 25.700. Itu SKPKB. Ya. Apalagi kalau bicara PPN ya pasti banyak. Ada pertanyaan dulu. Kayaknya yang slide kedua nanti kita pelajari dulu. Nah, saudara-saudara, ini hanya mau ngomong gini loh. Kalau kondisi Anda kayak ini, kondisi Anda kayak yang atas ya. Lepas dari kita diperiksa atau enggak, umpama saya ada lebih bayar 30, maka kata pemerintah berdasarkan pasal 11 ayat 1 itu mengatakan gini, kamu kompensasikan dulu. Kan tadi ada dua kemungkinan, bisa minta refund, bisa kompensasi. Nah, pemerintah ngatur di pasal ini. Kalau kamu punya kelebihan pajak, jangan minta dulu, tapi kompensasi dulu. Seandainya setelah dikompensasi saya sudah nggak punya utang pajak, baru boleh refund, baru boleh restitusi. Itu maksudnya. Jadi jangan langsung, kalau saya ambil contoh ini sekali lagi ya, jangan langsung minta refund 30, jangan, kompensasi dulu. Ya. Ternyata setelah saya kompensasi, saya masih punya 20 juta Pak lebih banyak, baru boleh refund. Itu pun kalau mau refund. Kalau mau kompensasi lagi, boleh nggak? Boleh, silakan. Negara lebih senang. Ya. Nah, negara setelah melakukan pemeriksaan, itu bisa aja muncul kasus SKPKB. Iya kan? Yang sudah kita bahas di pasal 13 tadi, ayat 1 sampai 3, SPT diperiksa, kan bisa muncul SKPKB. Tapi bisa aja setelah diperiksa, yang muncul SPT-nya dianggap nihil. Nihil itu artinya gini, utang pajak 100, setelah diperiksa dia sudah bayar 100, berarti kan sudah gak punya utang kan? Tapi bisa aja loh, setelah diperiksa, ternyata yang muncul apa? Lebih bayar. Jadi ternyata benar hasil lebih bayarnya, kalau di sini kan dia salah ya. Setelah diperiksa bisa aja loh, SPT-nya dianggap betul lebih bayar, jadi yang terbit SKPLB. Kita karena sampai di titik ini pasal 13 kan masih SKPKB. Ya. Intinya apa? Bisa aja SKP itu terbitnya LB dan negara akan fair. Kalau LB ya bisa dikompensasi atau bisa direstitusi. Kapan disebut LB? Ya kalau ini jumlah kredit pajak lebih besar dari PPh terutang, jumlah PM lebih besar daripada PK, itu lebih bayar. Nah, kalau yang terbit adalah SKP koalisi, saya salah tekan kolom. Kalau yang terbit adalah LB, kalau yang terbit adalah LB, lalu WP pengennya restitusi, apa ya? SKP LB terbit tadi berapa? 30 juta. Betul, 30 juta terbit SKP LB. Dan WP pengen dapat restitusi, maka dia harus ajukan permohonan tertulis. Ya. Dia harus ajukan permohonan tertulis. Jadi nggak otomatis dibalikin sama negara. Kalau kita nggak ngajukan permohonan tertulis, itu artinya kita relain. Ya udah nggak apa-apa SKPLB, tapi udah nggak apa-apa deh, nggak usah dibalikin. Jadi kalau saya pengen restitusi, kita harus ajukan permohonan tertulis.
Nah, SKPLB ini, ya, SKPLB ini itu bisa terbit karena WP yang tadi melakukan permohonan atau dilakukan penelitian. Jadi ada level pemeriksaan yang lebih rendah, namanya penelitian. Penelitian itu nggak seribet pemeriksaan. Kalaupun harus ke perusahaan, dia tidak perlu minta data banyak. Kalau perlu hanya periksa di kantor pajak, nggak perlu ke WP. Itu penelitian. Ya. Jadi pasal 17 ayat 2 mengatakan gini, SKPLB itu bisa terbit karena WP yang minta. WP punya lebih banyak lalu pengen dapat pengembalian, atau bisa ada penelitian. Ya. Itu 17 ayat 2. Kalau 17 ayat 3, SKPLB itu bisa terbit lagi loh. Kalau ternyata ada pemeriksaan informasi baru dari Dari DJP yang membuat tadi kan ngitungnya 30. Ternyata dapatnya lebih dari 30. Nah, itu bisa terbit SKPLB lagi. Jadi tidak dikoreksi SKPLB yang lama, tapi SKPLB-nya terbit yang kedua. Itu yang disebut terbit SKPLB lagi. Jadi ini permohonan WP atau ada penelitian bisa terbit SKPLB. Kalau ini 17 ayat 3 ya, 17 ayat 3 ini mengatakan kalau ternyata diperiksa lagi lebih besar dari yang SKPLB awal, terbit SKPLB. Jadi tambah, LB-nya tambah, tapi SKP-nya juga tambah. Nah, sekarang coba bayangkan, SPT yang kita isi itu lebih banyak. Saya ngisi SPT lebih banyak, ya. Lalu WP ini ajukan restitusi. Saudara-saudara, kalau saya kondisinya di SPT saya tulis gini ya. Kita pakai SPT PPN Pak. PK 10, PM 12. Ini kan saya LB 2. Tuh ya. SPT saya isi kayak gini nih. Itu ada dua pilihan nih. Mau di restitusi atau mau di kompensasi. Kita ketik salah satu. Kalau yang manual itu kita kasih tanda. Kalau di standar kan tinggal pilih gitu ya. SPT kalau lebih bayar, lalu saya pengen restitusi. Itu yang saya katakan tadi. Pemeriksaan itu saudara-saudara, itu ada level prioritasnya. Nah, orang yang lebih bayar lalu minta restitusi, itu sudah bisa saya bilang 90%-an kemungkinannya dia diperiksa. Tapi kalau Anda ngetik kompensasi, bisa aja memilih kompensasi. Bisa aja kena pemeriksaan, tapi mungkin kemungkinannya ya 50-5%. Tidak setinggi yang minta restitusi. Itu maksudnya slide ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah pemeriksaan itu pasti terbit SKP KB? Kan tidak. Apakah pasti terbit SKP nihil? Kan tidak. Apakah pasti SKP LB? Kan tidak. Itu maksudnya yang ketiga. Intinya gini, kalau saya sudah memilih restitusi di SPT saya, maka pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan. Berapa lama? Berarti kalau logikanya dalam 12 bulan tidak ada pemeriksaan, dianggap ya harus segera dibayar. Uangnya harus segera dibayar sama pemerintah. Dianggap lebih bayar saya sudah benar saya itu. Itu maksudnya. Ya. Tapi hijau ini mengatakan gini, kalau dia lagi kena pidana pajak, walaupun dia sudah minta restitusi, aturan ini nggak jalan. Pasti nggak dibayar. Ya, pemeriksaan bisa jadi ditunda, pidananya yang diproses. Itu maksudnya. Ya, normal-normal aja sih ini. Jadi pidana. Permohonannya nggak didengar. Nggak bisa. Udah hilang. Hangus.
dalam tanda kutip siapa suruh pidana. Oke. Nah, saudara-saudara, tapi ini ada keterangan di dalam. Artinya apa? Kalau Anda SPT-nya kayak gini lebih bayar, lalu minta restitusi, selama Anda WP tertentu, ada istilah WP tertentu ya, baik syarat tertentu atau kriteria tertentu, aturannya nggak kayak gini. Bisa jadi, nanti kita bahas juga, bisa jadi Anda sudah dapat duit dulu baru diperiksa. Kalau ini kan belum bisa dapat duitnya, diapakan dulu? Periksa dulu. Kalau Anda masuk dalam kriteria WP yang merah ini, Anda dapat duit dulu. Lumayan terdapat cash flow dulu, apapun hasil pemeriksaan nanti ya. Kalaupun salah ya, balikin. Tapi kan uangnya sudah sempat saya putar umpamanya. Tapi ini kita bicara WP yang normal dulu, bukan WP yang merah. Aturannya ada di sini. Kalau sudah 12 bulan untuk WP ini ya, untuk WP yang normal ini tidak juga dilakukan pemeriksaan, maka restitusi saya yang saya pilih tadi itu dianggap dikabulkan. Berarti mau nggak mau SKPLB harus terbit paling nggak 1 bulan sejak 12 bulan tadi berakhir. Jadi kalau SPT saya 2023 lebih bayar, ya berarti pemeriksaan harus dilakukan paling nggak lebih bayar dan saya minta restitusi ya, paling nggak sampai akhir Desember 2024. Kalau sampai akhir Desember 2024 ya juga terbit, itu dianggap berarti permohonan saya dikabulkan. SKPLB harus terbit paling lambat kapan? Ya berarti bulan apa? Januari 2025. Ya kan? Kan 12 bulannya sampai Desember 2024, berarti Januari 2025 harus ada SKPLB. Jadi selain ini, kalau Anda hanya baca sendiri, nggak lihat recording atau nggak lihat penjelasan, yang nggak bisa dihubungi. Ya. Pasti dikasih restitusi. Kenapa? Ini saya tekan apa dia ngantuk atau saya yang ngantuk? Saya nggak usah pakai controller, langsung ke laptop. Oke. Nah, yang menarik adalah gini saudara-saudara. Kalau saya kurang bayar, saya kan harus bayar sanksi ya. Ini saya lebih bayar loh. Berarti ada kemungkinan saya dapat bunga. Kan negara udah nyimpan duit saya. Kalau saya taruh di bank saya bisa dapat banyak loh. Nah, saya bisa dapat imbalan bunga. Ya, imbalan bunga. Ya kita pakai patokan UKWP aja 2% lah. Kalau pengen tahu berapa imbalan bunga memang harus cari lagi. Kalau tadi kan sanksi ya, imbalan bunga ada juga produknya dari pemerintah dalam KMK. Kita pakai angka 2% lah. Kalau jangka waktu 1 bulan setelah terlampaui itu maksudnya gini. Saya tahun pajak tadi 2023 itu wajib diperiksa atau harus segera SKPLB paling tidak Desember 2024. Berarti SKPLB harus terbit paling lambat Januari 2025. Ternyata sampai Februari 2025 nggak juga terbit SKPLB. Kalau itu kondisinya, saya berhak dapat bunga. Tapi kalau terbitnya Januari 2025, nggak ada apa. Jadi bunga ini baru terbit, baru dapat kalau SKPLB-nya melebihi batas waktu yang ada di slide sebelumnya tadi. Ya. Intinya kalau masih dalam waktu ini terbit SKPLB, ya sorry ya, nggak ada bunga. Bunga baru dapat kalau sudah melewati apa? 1 bulan tadi. Contoh saya tadi kan Januari 2025 dong. Contoh saya tadi. SKPLB harus terbit dalam contoh saya tadi Januari 2025 ya kan? Oke. Kalau terbitnya Februari berarti 2% kali 1 bulan. Kalau terbitnya Maret 2% kali 2 bulan. Demikian seterusnya. Ini kayaknya nggak ada batas waktu di sini, nggak sampai, tidak ada maksimal 24. Jadi makin lambat SKPLB itu terbit, makin banyak negara harus bayar bunga. Sekarang coba, kalau Anda jadi Menteri Keuangan, ya, lalu ada pegawai pajak Anda lakukan kesalahan ini, sampai Januari 2025 dia nggak terbitin SKPLB.
Apa yang Anda lakukan ke dia? Ya ada evaluasi paling tidak. Ujungnya bisa jadi pecat ya. Karena dia merugikan negara kan. Apalagi makin telat dia terbitkan SKPL. Makanya teman-teman pajak itu kalau ada kasus-kasus kayak ini harus segera diperiksa. Ya. Supaya minimal kalau ada lebih bayar, siapa tahu orang ini salah, malah negara tidak perlu bayar, malah masuk duit ke negara, bisa jadi. Ya. Nah kalau WP sedang menjalani pemeriksaan untuk tindak pidana, maka jangka waktu gini, ceritanya gini. Saya tadi kan ada pertanyaan, Pak, gimana kalau dia lagi pidana? Ya berarti aturan ini nggak jalan. Aturannya ini nggak jalan, yang hijau ini kan. Tapi kalau ternyata saya lagi dipidana, diproses, belum dipenjara loh ya, belum diputuskan bersalah, ya. Ternyata bukper ini bukti permulaan. Setelah disidik polisi, kok disimpulkan saya nggak salah. Tapi saya sudah terlanjur ajukan permohonan yang nggak diproses tadi. Ya negara harus kasih bunga saya 2% per bulan. Nah ini ada maksimalnya. Ya, ini ada maksimalnya. Dihitung sejak kapan? Dihitung sejak 12 bulan terlampaui. Jadi bukan tadi kalau yang contoh awal tadi kan 12 plus 1 kan. Kalau ini enggak, sejak 12 bulan terlampaui. Kenapa kira-kira? Kok itu lebih enak? Padahal dia maksudnya gimana? Tapi kan bunganya dihitung setelah 12 plus 1 kan tadi. Kalau ini enggak, setelah 12 berakhir, berarti per Januari sudah bisa dapat bunga dia. Soalnya negara memeriksa dia untuk pidana, tapi nggak terbukti. Berarti kasihan dia kan, sejak awal dia nggak bisa dapat kesempatan untuk dapat bunga. Jadi dia bisa lebih cepat dapat bunganya. Itu maksudnya. Ya, ngacek sebulan toh, 2% toh. Apalagi tadi cuma 1,88 ya kan? Ini maksudnya ya. Saudara-saudara, kalau pidana itu biasanya ada tahapan. Sekarang yang lagi viral siapa? Syahrul Yassin Limpo, ya kan? Itu sekarang statusnya sudah tersangka. Tersangka itu sudah status agak belakang. Pertama dia harus disidik dulu. Jadi kalau ada orang diduga melakukan kesalahan pidana, itu disebut masih terduga, belum terdakwa, belum tersangka. Setelah disidik, lalu dikatakan dia bersalah, baru dia jadi tersangka. Tersangka kalau kemudian di pengadilan dia ternyata bebas, ya dia nggak jadi terdakwa. Tapi kalau ternyata di pengadilan dinyatakan dia ini melakukan kejahatan, itu terdakwa. Jadi jaksa waktu membacakan Syahrul Yassin Limpo betul melakukan, masih jaksa ya, melakukan tindak pidana, itu terdakwa. Tapi belum jadi terpidana. Kapan terpidana? Kalau hakim sudah mengatakan bersalah. Jadi itu tahapan, loh, itu tak sama, itu tersangka, terduga, terdakwa, itu beda. Intinya yang disebut bukper ini tidak berlanjut, itu artinya penyidikan yang awal tadi stop. Ya karena nggak ada bukti. Ada penyidikan tapi di pengadilan tidak dituntut. Dia sudah tersangka tapi tidak jadi terdakwa. Nah, itu bisa jadi juga disebut tidak lanjut bukpernya. Ada penyidikan penuntutan tapi tidak jadi terdakwa. Hakimnya bilang dia nggak bersalah. Kalau itu yang terjadi, intinya ini. Dia bisa dapat bunga. Ngitungnya tidak nunggu 1 bulan setelah 12 bulan selesai, tapi setelah 12 bulan selesai, SKPLB tidak juga terbit, dia bisa dapat bunga. Oke, kalau ini, baca ini kepanjangannya ya. Surat keputusan pengembalian, P-nya ini pendahuluan, kelebihan pajak. Kira-kira maksudnya apa? Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maksudnya apa? Ada kata-kata pendahuluan di situ. Uangnya dikasih dulu seperti yang saya sebut tadi, periksanya berikut. Nah, siapa yang boleh dapat itu? Ya, siapa yang boleh dapat itu? Ini nih, WP dengan kriteria tertentu. Ini
Kalau Anda masuk dalam WP dengan kriteria tertentu, maka Anda berhak memperoleh SKP PKP. Kapan itu? Maksimal 3 bulan sejak permohonan diterima oleh negara kalau itu PPH, maksimal 1 bulan sejak permohonan diterima oleh negara kalau itu PPN. Jadi saya SPT saya LB, saya pengen restitusi, saya kebetulan WP apa tuh? Bukan, kriteria tertentu. Berarti negara harus segera kasih saya ya restitusi atau SPT SKP LB harus terbit ini 3 bulan sejak saya ajukan permohonan. Kalau melampaui ya 3 bulan atau 1 bulan ini, maka SKP PKP itu harus 7 hari kerja setelah 1 bulan atau 3 bulan tadi selesai. Kalau yang normal tadi kan 12 bulan, nggak terbit juga SKP LB harus 1 bulan. Kalau ini enggak, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Kalau nggak terbit juga SKP PKP, 7 hari setelahnya harus segera terbit. Kira-kira kalau nggak terbit, berarti berhak atas bunga. Nah, yang disebut permohonan restitusi tadi, bisa saya centang di SPT, itu ya, yang kiri atas, atau bisa saya ajukan permohonan tertulis. Jadi tidak dicentang di SPT, tapi ajukan permohonan tertulis. Nah, yang disebut WP kriteria tertentu silakan dibaca sendiri. Ini WP yang bisa dibilang cukup patuh. Selalu menyampaikan SPT tepat waktu, nggak punya tunjakan pajak, laporannya selalu diaudit dan hasil auditnya juga bagus nih. Ya, hasil auditnya bagus. Ini WP dengan kriteria tertentu. Apa yang disebut selalu tepat waktu menyampaikan SPT ada di sini. Kalau SPT tahunan 3 tahun terakhir masuk terus tepat waktu. Kalau SPT masa tidak pernah terlambat, ya dan seterusnya. Kalau Anda masuk dalam kriteria ini berarti SPT LB Anda berhak dapat pengembalian terlebih dahulu. Apakah sudah pasti angka LB saya benar? Belum tentu, nanti diperiksa. Tapi minimal sudah dapat cash lebih dahulu. Sekarang gini, saya kriteria tertentu LB lalu restitusi duitnya dapat dulu. Habis itu kan diperiksa. Wah ini sudah pasti 100% diperiksa. Waktu sudah dapat duit kok. Pemeriksaan itu kira-kira hasilnya apa? Pasti SKP. SKP apa? Ya, bisa LB, ya belum tentu LB. Bisa LB, bisa KB, bisa nihil. Ya kan? Kalau ternyata yang terbit SKP KB, coba lihat sanksinya. Kenaikan 100%. Dia udah dapat duit, berarti kembaliin hutangnya ke negara, terus nanti sanksinya 100%. Kalau yang terbit SKP KB. Kalau yang terbit SKP LB, kena bunga enggak? Ya tergantung tadi. Kalau 7 hari itu tadi lewat baru kena bunga. Ini persyaratan tertentu, sama sih, 3 untuk PPH, 1 untuk PPN. Ini yang disebut persyaratan tertentu. Dibaca sendiri ya. Ini dalam tanda kutip lebih patuh dibandingkan yang kriteria tertentu tadi. Ya. Jadi ada berapa persyaratan tertentu nih? 5 tambah 2, 7. Ya, 7 persyaratan tertentu. Tambah 3, 10. Sama kayak tadi, kalau diperiksa terbitnya SKP KB, kenaikannya 100%. Ya, kenaikannya 100%. Pernah lihat nggak? Ini topik lain. Pernah lihat nggak di Juanda? Kalau kita mau, utamanya terminal 1 ya, kita mau antri tiket di belakang area belakang kan kita masuk dari pemeriksaan sampah yang paling akhir itu sebelum antri tiket, antri boarding pass. Di sebelah belakang agak kanan itu ada kotak atau booth untuk restitusi PPN, VAT refund. Kalau di luar negeri mungkin GST refund. Pernah aware dengan itu kan? Apa maksudnya GST atau VAT refund? Jadi gini loh. Anggap aja saya orang Malaysia, datang ke Indonesia, beli laptop di Indonesia. Indonesia kenain saya apa?
PPN. Betul? 11% kan? Tapi laptop ini saya beli, lalu saya bawa pulang ke Malaysia. Jadi saya mengkonsumsi barang ini bukan di Indonesia tapi di Malaysia. Berarti harusnya PPN itu kenanya atas konsumsi di Indonesia. Jadi kalau saya bawa ke luar negeri, harusnya nggak kena PPN. Karena ekspor barang ke luar negeri itu kena PPN berapa persen? 0. Berarti kalau saya sudah terlanjur bayar PPN, negara berkewajiban apa ke saya? Balikin PPN. Makanya di sini dikatakan VAT refund, restitusi VAT. Ya ada syaratnya sih. Iya betul, pasti harus ada stroke. Terus kalau nggak salah ya, nanti apa saya tulis di sini atau enggak? Itu 3 atau 5 bulan sebelumnya kemudian. Kalau saya sudah beli 1 tahun saya minta VAT-nya itu nggak masalah. Plus harganya juga ada. Kalau terlalu murah juga, hanya beli baju PPN-nya berapa diminta itu kan repot. Jadi minimal berapa gitu. Ada syarat. Tapi intinya ada restitusi PPN untuk subjek pajak luar negeri. Selama barang kena pajaknya dikonsumsi di luar negeri, ya, dan memenuhi. Nah ini nih syaratnya nih. PPN yang dibayar minimal 500.000. Berarti kalau pakai tarif 10% sekarang 11 kali lagi ya. Ini harga barangnya berapa? 5 juta. Berarti kalau Anda beli barang cuma 4 juta ya nggak bisa minta. Harus minimal 5 juta kalau tarif 10%. Ini jangka waktunya 1 bulan. Jadi kalau Anda beli barang 2 bulan sebelum berangkat atau balik ke luar negeri, udah nggak bisa balik PPN. Kalau Malaysia apakah aturannya kayak gini ya? Bisa jadi beda, tapi mirip-mirip logika berpikirnya. Terus tadi harus ada apa? Resitnya ya. Ada SRUK. Kelebihan pembayaran pajak. Kalau tadi terbit SKPLB, berarti negara harus selain bunga, harus mengembalikan duit saya kan? Nah ini diatur nih di pasal 11 ayat 2. Kalau ternyata SKP LB yang terbit itu adalah 17 ayat 1. Kita balik. 17 ayat 1 itu yang mana ya? LB yang mana? Kan ada banyak LB di sini. Slide pertama sekali berarti Pak. Yang ini nih. DJP terbitkan SKP LB kalau WP menghendaki restitusi dengan permohonan tertulis. Kalau yang terbit kayak gini, maka LB-nya ini nggak usah saya gedein ya biar enak apa pindah-pindahinnya. Kalau yang terbit karena 17 ayat 1 ini, maka di sini dikatakan LB-nya harus dikembalikan ke si WP, ya, si WP paling lama 1 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis. Jadi sejak saya ajukan permohonan tertulis, maka kelebihan pembayaran pajaknya itu harus dikembalikan paling lama 1 bulan sejak diterimanya permohonan tertulis. Ya. Kalau itu 17 ayat 2 atau 17B, berarti tolong lihat slide sebelumnya, yang 17 ayat 2 mana atau 17B yang mana. Maka saya harus dapat restitusi dari pemerintah itu sejak tanggal terbit. Kalau SKP, PKP itu berarti sejak tanggal terbitnya, hari itu juga saya harus dapat 1 bulan sejak tanggal terbitnya itu saya juga harus dapat restitusinya. Kalau ini itu yang saya cerita tadi ya. Saya diperiksa, dikatakan kurang bayar 30. Biasanya saudara-saudara kalau ada SKPKB, lalu saya pengen keberatan, maka 30 harus saya bayar dulu ke negara. Saya dapat SKPKB 30 juta, saya harus bayar dulu 30 baru bisa keberatan. Mirip kayak di pertandingan, saya nggak tahu masih ada nggak pertandingan kayak gitu ya sekarang. Kalau mau protes, harus bayar biaya administrasi dulu. Itu biasanya dilakukan oleh panitia pertandingan yang nggak pengen direpotin. Nah, negara juga mirip kayak gitu. Kalau Anda mau keberatan, monggo, tapi ya bayar dulu kurang bayarmu. Nanti kalau terbukti Anda lebih bayar, dibalikin kok. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang di situ dikatakan saya SKPKB terus keberatan. Kalau ternyata keberatan saya diterima, maka yang terbit bukan SKP,
Bukan surat ketetapan pajak, tapi namanya itu tuh, SK keberatan. Surat ketetapan keberatan. 30 juta salah tuh pemeriksaannya. Saya ajukan keberatan. Ternyata dikabulkan. 30 jutanya harus direstitusi. Paling lama kapan tuh? 1 bulan sejak SK keberatan terbit. Itu maksudnya slide ini. Ya. Restitusi harus segera dibayarkan 1 bulan sejak produk-produk di atas ini terbit. Banding itu apa lagi kalau banding? Kira-kira apa bedanya keberatan dan banding? Anggap aja ini DJP ya, ngasih saya SKPKB ya. Saya nggak terima, masalah nih pemeriksa. Saya ajukan keberatan. Pertanyaan saya keberatannya kemana saya ajukan? DJP kasih saya SKPKB, saya keberatan, boleh. Kemana saya ajukan keberatan? Tetap ke DJP. Bagi hakimnya tetap orang pajak. Secara psikologis kira-kira kebanyakan keberatan itu diterima atau ditolak? Kebanyakan saya bilang, kebanyakan ditolak. Kalau itu terjadi, saya masih punya upaya hukum namanya apa? Banding. Jadi banding itu tahapan setelah keberatan ditolak. Kalau ternyata banding memutuskan saya memang berhak atas lebih bayar, ini aturannya. Lebih bayarnya paling lambat terbit 1 bulan sejak putusan banding terbit. Pertanyaan saya, bandingnya itu kemana? Pengadilan kayak apa? Namanya pengadilan pajak, bukan ke pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Pengadilan negeri atau tinggi itu hanya untuk kasus perdata ya. Kalau ini untuk kasus pajak namanya pengadilan pajak. Di Surabaya di mana ya pengadilan pajak? Hah? Kalau ada apa tuh? Tugu apa tuh pahlawan ya di Indrapura itu ya? Betul ya? Di sekitar situ ada KPP namanya KPP Indrapura, di situ ada pengadilan pajak. Ya. Ini menegaskan tadi ya, kalau batas waktu terbit yang ada di slide-slide ini terlewati, tidak juga terbit SKPLB, maka kita berhak atas bunga 2%. Ya. Nah, silakan latihan yang ini. Ini tidak harus dikumpulkan tapi latihan yang ini. Ya. Kapan jatuh tempo pengembalian kelebihan pajak, berapa jumlah yang akan diterima oleh PP. Oke. Ketua kelas tolong